Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen ya, kita akan bedah juga sih Bas. Pertandingan di ACL 2 AFC Champions League 2 antara tuan rumah Persib Bandung kontra Taipot FC. Nah, ini laga perdana ya di ajang ACL 2 untuk di grup F ini, di mana Persib Bandung pertama kali main lagi ya di ACL atau AFC ya. Setelah terakhir itu kalau nggak salah 2015. Nah, bagaimana sih jalannya pertandingan kali ini? Ini lawan yang cukup berat juga bagi Persib. Apakah akan terjadi banyak kontroversi atau enggak disebabkan ini laga internasional ya, tentu saja perangkat pertandingannya pun kemungkinan internasional ya, internasional lah. Nah, makanya kita coba cari tahu dan bedah juga bagaimana jalannya pertandingan kali ini dan juga seperti apa sih sebenarnya pertandingan di AFC itu. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Taipot FC di ACL 2. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Taipot FC di ACL 2. Match announcer. Ini ada yang unik nih. Match announcer alias orang yang mengumumkan nama-nama pemain yang bertanding di sebuah stadion. Ini kesulitan nih menyebutkan nama-nama pemain Thailand. Coba lihat video ini. 18 Patompon Carun Ratanapiron. Anjing gagah. Pas itu aing bingung. Rese Sumete Kokpo Worawut Sri Supa Woracit Kanis Ribu Pememen pet. Pengembangnya saha Om? Boyan Hodak, nampaknya Hodak membuktikan ucapannya untuk mencadangkan beberapa pemain inti. Terbukti ya, beberapa pemain inti Persib ini di laga ini di awal babak pertama tak dimainkan, terutama Ciro Alves. Nah, hal ini membuat para pendukung Persib ini sedikit deg-degan, tapi ya memang mungkin ya harus seperti ini demi menghindari banyaknya pemain cedera, sebab ya selanjutnya Persib akan jumpa Persija Jakarta di Liga. Serba perdana, ini pertama kali Persib berjumpa dengan Pot FC sepanjang sejarah. Dan tentunya bagi Pot FC pun ini pertama kali main di Stadion Sijalak Harupat. Sintayong, ya pelatih timnas Indonesia Sintayong tampak hadir di laga ini. Tapi ada yang unik nih, Sintayong malah duduk di tribun di awal nih, bukannya di tempat VVIP. Tapi itu bukan karena pihak Sijalak Harupat nggak nawarin lo ya, tapi Sintayongnya sendiri yang minta, memang karena ingin berkomunikasi dengan beberapa pemain yang ada di Persib, di timnas, khususnya buat Asnawi yang ada di Pot FC. Kartu kuning Sita. Nah, sebenarnya kartu kuning Sita ini udah biasa sih. Ini tuh sebenarnya contoh nih buat wasit kita nih di liga nih. Kalau yang namanya pemain tengah membangun serangan balik dan dihalangi atau dijegal oleh pemain lawan, itu hukumnya wajib kartu kuning. Dan di sini wasit asal Kuwait ini sudah benar. Jangan kayak di Indonesia, pemain atau tim lagi menyerang atau serangan balik dijegal, dibiarin aja sama wasit kita. Harus belajar nih wasit kita nih. Gol Willian Mota di menit ke-88 adalah gol perdana Willian Mota di ACL 2. Tapi ya, ini lagi-lagi ya, Persib kecolongan, gak di Liga, gak di ACL. Ada apa nih Boyan Hodak dengan pertahanan Persib? Kekalahan versus kemenangan. Ternyata ini kekalahan lebih buruk dengan apa yang dialami di 2015 lalu bagi Persib ya. Dimana di 2015 lalu Persib itu digdaya loh di babak grup. Di laga awal aja ya, Persib itu ngebantai klub Radian 4-1. Nah, ini justru kalah di kandang oleh tim asal Thailand. Nah, begitupun sebaliknya sih buat Pot FC juga. Ini kemenangan perdana loh di ACL, sebab tahun lalu dia ini main di ACL 1 dan kalah di laga perdana. Man of the match di laga ini kemungkinan akan diterima oleh Bordin Pala ya, dari klubnya Port FC.
Kita bahas ya, bagi Persib Bandung nih, Boyan Hodak nampaknya benar-benar membuktikan ucapannya. Jika dia ini nggak peduli dengan yang namanya ACL 2 alias bodoh amat, ranking liga mau naik apa enggak, dia kagak peduli. Karena dianggapnya LIB aja nggak ngebantuin Persib. Ini kemarin ada yang coba ngebahas ini ya di salah satu akun di Instagram pengamat sepak bola. Ini ada yang komentar karena jadwal liga sangat ketat. Ada yang komentar lagi nih katanya, lah PSM musim kemarin Persib nyari alasan lah. Inilah kalau orang-orang nggak mengamati sepak bola. PSM, Persija, Bali United musim-musim kemarin ketika mereka main di ASCL atau AFC ya, itu jadwal di liga ditunda goblok. Makanya mereka bisa lebih nyantai. Banyak pertandingan ditunda karena wakil Indonesia main di ACL. Lah ini Persib nggak ditunda kan? Makanya kalau mau ngebacot itu lihat dulu faktanya, cari dulu infonya, nggak usah asal ngebacot nyampah aja. Atau mungkin memang Boyan Hodak lebih fokus ke Liga 1 kali ya. Apalagi setelah laga ini kan mereka akan jumpa Persija Jakarta. Tapi memang ya kalau kami pribadi ngelihatnya di laga ini ya, kerasa banget ya, tanpa DDS aja itu udah sulit banget ya nyetak gol. Apalagi ini pakai pemain lapis 2. Nah, di sini harusnya ya pihak kepelatihan Persib ini udah sadar ya. Jika skuad Persib ini emang jomplang, kok ya nggak dibenah-benahin juga sih? Kan akhirnya timbul pertanyaan, skuad begini terus, lalu buat apa ada yang namanya tim analis? Buat apa ada pelatih, banyak pelatih yang vertikal back kalau hampir tiap laga Persib kebobolan? Kita ambil contoh di Port FC aja nih, ketika striker mereka Domboya ini ditarik keluar, digantinya oleh Willian Mota, sama-sama striker asing yang punya kualitas yang hampir sama. Lah Persib DDS hilang, habis babuk lini depan. Herannya hal ini tuh udah terjadi loh dari musim kemarin, kok yang nggak dibenahin juga sih? Inilah yang kadang pemikiran orang Indonesia, alah kemarin aja kami juara dengan skuad yang sama, pasti nggak apa-apalah musim ini, gitu kan? Ya pikiran bodoh kalau gitu. Coba lihat di laga ini, apakah Milestone 5 itu ada peran? Apakah Adam Alis kelihatan? Apakah Rian Kurnia kelihatan? Ya jangan samainlah dengan musim kemarin. Musim kemarin Persib enakan nyerang serangan balik karena memang punya double tower di belakang dan double serangan di depan. Lah musim ini repot, kiri dan kanan bolong mulu. Kalau alasannya pemain kelelahan, memang betul jadwal sangat padat. Tapi kan coba diurutkan, 3 pertandingan ini semuanya main di home lu ya. Lawan PSIS di home, lawan Port FC di home, lawan Persija pun di home. Artinya Persib nggak usah keluar Bandung dong, nggak usah lakukan perjalanan dong. Artinya apa? Ya ini tugas tim kepelatihan Persib buat ngebenahin yang namanya fisik dan mental pemain. Emang betul ranking Port FC ini lebih tinggi di AFC ya dibanding Persib. Port FC itu ada di ranking 39 sementara Persib di 57. Tapi kan di lapangan andai saja skuad Persib ini mumpuni, kami rasa Persib bisa menang lah. Oke lah, kami paham ya, Boyan Hodak ini mungkin jengkel sama LIB dan nyimpen tenaga juga buat lawan Persija. Tapi apakah nantinya malunya nggak double nih? Udahnya lawan Port FC kalah, pas lawan Persija kalah juga. Kan double malunya, double blundernya. Buat pemain juga jangan terlalu dimanja. Pemain pun nggak usah cengeng, habisin tiap laga. Pemain itu digaji gede, nggak usah manja. Nggak kuat jalanin, ya out dari klub. Kecuali di liga itu Persib digdaya, menang terus 5 laga itu baru bisa dimaklumin, kalah dari Port FC di AFC. Lah di liga aja Persib ngap-ngapan, terus apa juga yang harus dimanjain pemain? Ayolah turunkan ego kalian, manajemen Persib, pihak kepelatihan Persib, jangan terlalu egois lah. Selesaikan masalah kalian dengan DDS. Kami tahu DDS itu lagi ada masalah sama kalian kan, entah itu DDS-nya diskorsing sama Persib atau mungkin DDS-nya lagi ngambek, ya kan? Udahlah, buang ego kalian jauh-jauh. Persib itu harus butuh seorang striker. Nah, di sini kita bisa belajar ya antara kritikan dan juga hujatan. Di sini kami memang ngomel ya, ngomelin Persib, tapi kami ngasih kritikan. Beda dengan hujatan yang cuma bilang Persib butut, tapi nggak ngasih solusi. Lalu solusinya apa buat Persib? Kami sudah sering banget bahas soal ini ya. Yang pertama, selesaikan masalah dengan DDS secepatnya. Yang kedua, seleksi pemain yang ada, buang yang nggak berkontribusi.
Yang ketiga, ambil pemain-pemain yang udah terbukti dan teruji, termasuk atau terutama ya di sektor lini serang. Yang keempat, jangan pelit alias irit. Kalau mau jadi juara ya harus berani keluar duit buat beli pemain agar nggak jomplang. Yang kelima, cari pelatih striker, buang pelatih back yang nggak guna. Yang keenam, paksa pemain agar lebih tarung, lebih berjuang, lebih tanding, lebih ngotot, dan gak manja. Ya itu sih kalau menurut kami sarannya, ya terserah kalian suka atau enggak dengan saran kami. Sebab kalau ini nggak segera dilakukan oleh Persib, kami ragu Persib bisa finish di papan atas musim ini ya. Meskipun saat ini masih ada di 4 besar ya. Sementara di kubu Port FC sebenarnya kalau kami lihat ya cuma ada 2 hal loh yang menonjol di Port FC di laga ini. Yang pertama, Asnawi ini mainnya sangat ngotot ya. Ini mengulang apa yang selalu dilakukan oleh Asnawi. Asnawi ini kalau ketemu Persib pasti ngotot, nggak di PSM nggak sekarang, pasti mainnya sangat ngotot kalau ketemu yang namanya Persib Bandung. Apalagi sekarang ini kan di pertandingan tadi kan itu kan disaksikan oleh Sintayong, otomatis Asnawi mainnya akan lebih ngotot. Yang kedua, keunggulan Port FC di laga ini tuh passing mereka tuh rapi loh, beda dengan Persib. Nah, tiap bola yang dihalau oleh para pemain Port FC ini pasti jatuhnya ke pemain Port FC juga loh. Beda banget dengan Persib. Persib itu kalau buang bola ya asal tendang aja, gak tahu jatuh di mana. Nah, ini keunggulan sebenarnya 2 itu doang nih keunggulan Port FC di laga ini. Kalau saja Persib di laga ini full squad dan juga pemainnya mau tarung, kami yakin sih ditambah ada DDS gitu kan. Di laga ini Persib mungkin bisa menang lebih dari 2. Tapi sayang ya itu lagi balik lagi skuad jomplang Persib yang membuat Port FC ini seperti lebih unggul dibanding Persib. Kalau dari segi skill dan kemampuan kami pikir merata ya, hampir sama dengan para pemain Persib. Mungkin yang agak menonjol di Port FC ini cuma 2 orang deh menurut kami ya. Ini Bordin Palah dan Asnawi doang. Selebihnya ya sama aja sih dengan pemain Persib. Yaitu tadilah masalah dari ketenangan dan juga mental pemain Persib aja sih. Oke, itu tadi ya, sedikit yang bisa kami bedah, sedikit yang bisa kami ulas, sedikit yang bisa kami korek di laga perdana Persib di ACL 2 musim ini antara Persib lawan Port FC. Nah, bagaimana? Ada yang ketinggalan nggak? Kalau ada yang ketinggalan, silahkan tambahin aja di kolom komentar agar kita bisa sama-sama mengoreksi apa sih yang terjadi di laga kali ini dan apa sih kekurangan yang terjadi di laga ini. Makanya itu, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rasbo. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.